izin Pak Kadis, sebagaimana aduan masyarakat, seiringnya aduan masyarakat banyak ditemukan kartu BPJS KIS yang dari pemerintah itu ketika akan digunakan tidak aktif. Seperti apa nih pantauan dari Dinas Kesehatan, Pak? Ya baik, terima kasih teman-teman semuanya ya. Ya memang betul apa adanya saya informasikan kepada masyarakat dan tolong teman-teman informasikan juga ya kepada masyarakat. Ya saat ini di Kabupaten Sukabumi ya memang terjadi dampak dari penonaktifan PBI APBN Pak, yang didanai oleh pusat ya, bukan oleh daerah tapi oleh pusat. Ini dinonaktifkan ya, yang terupdate saja bulan ini yaitu sebanyak 164.000 Pak. 164.000. Sebelumnya itu ada juga di periode Mei kemarin itu 2025 itu juga yang lebih besar lagi, 175.000 kalau nggak salah. Nah, ini pasti berdampak. Tadi betul, ketika si masyarakat itu awalnya punya kartu dan aktif, nah karena ini dinonaktifkan dan tidak dikasih tahu duluan, dia itu akan dinonaktifkan, ya terjadilah seperti ini Pak. Itu kenyataan yang terjadi saat ini di Kabupaten Sukabumi. Nah, langkah upaya dari Dinas Kesehatan untuk memberikan sebuah solusi terhadap layanan jaminan kesehatan seperti apa nih? Ya pertama saya harus informasikan apa adanya ya. Untuk yang pasien atau masyarakat yang datang ke rumah sakit, ya kemudian mereka itu mempunyai layanan. Contohnya gini nih, saya contohkan sekarang hari ini ada kasus di Hermina contohnya. Dia itu sebelumnya mempunyai jaminan ya, akan melahirkan dan dioperasi nih. Nah tiba-tiba kena penonaktifan ini, dia terdampak salah satunya. Hermina pun komunikasi dengan saya, ya bagaimana ini pasien karena ini tidak bisa di cover karena tidak aktif. Dan memang dinas kesehatan saat ini karena tidak UHC Pak ya, dan dinas sosial mungkin ya, kita tidak ada solusi untuk saat ini dengan solusi-solusi pembiayaannya. Artinya begini, karena asalnya aktif jadi tidak aktif, kemudian tidak mau tahu kan kalau vaskes itu kan harus dibayar, ya. Nah ini solusi untuk pembayaran sampai hari ini. Yang pertama mungkin jadi umum pasiennya ya. Ya, yang kedua memang dari kita itu belum ada skema pembiayaan yang lainnya. Karena usulan untuk ke PBI itu kalau memang layak ya, itu kita tidak UHC saat ini. Dampak dari tidak UHC itu tidak bisa usulan itu 1 kali 24 jam. Akhirnya harus nunggu misalkan bulan berikutnya kan nggak keburu. Pasien sudah terlanjur di rumah sakit. Nah gitu ya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua langkah selanjutnya kita pun barusan saya udah komunikasi dengan BPJS. Saya koordinasi dengan BPJS, dengan dinas sosial ya. Nah dengan BPJS saya barusan sudah sepakat ya. Insya Allah besok kita akan rapat koordinasi dengan Dinsos, Disdukcapil untuk apa? Barusan dari BPJS katanya kita upayakan untuk bisa diusulkan kembali reaktivasi. Nah ini mungkin langkah yang akan kita upayakan reaktivasi ya, yang dinonaktifkan itu akan diaktifkan kembali tuh ya. Nanti mungkin mekanismenya kita sama-sama nih bekerjasama dengan BPJS, dengan Dinsos, dengan Disdukcapil seperti itu. Himbauan kepada warga masyarakat terhadap kebijakan ataupun kebijakan pemerintah pusat Pak dalam kaitan hal ini Pak? Nah jelas ya, kemarin saya pernah menyampaikan ke Dewan DJSN ya, Dewan Jaminan Sosial Nasional nih, karena turun ke sini. Mereka pun waktu itu fokus nih melihat dampak dari penonaktifan ini. Saran saya ya kepada mungkin yang berwenang di tingkat pusat, pertama mohon ya Kabupaten Sukabumi mungkin tidak lagi dikurangi kuotanya, karena sebagai informasi teman-teman semuanya ya, di awal kuota itu kita mendapatkan 1,4 juta dari PBAPBN. Nah, setiap tahunnya terus dikurangi, sehingga sampai hari ini kita hanya tinggal mungkin setelah ini dikurangi, ya kurang lebih 800. Atau bahkan mungkin data terupdate-nya nih, 700 sampai 800 lagi nih. Ya, artinya
sudah banyak sekali yang dikurangi ya. Jadi mohon pada pemerintah pusat mungkin ya untuk bisa mempertimbangkan lagi, jangan sampai dikurangi lagi. Yang kedua, mohon kami akan mengusulkan reaktivasi ya, reaktivasi dengan cara-cara apapun ya yang mungkin yang sah akan kita upayakan ya, akan kami kolaborasikan upaya itu sehingga seminimal kuota untuk PBA PBN itu bisa naik lagi ya. Ya, kalau keinginan kita bisa kembali lagi ke yang awal 1,4 juta, Pak. Himbauan terhadap warga masyarakat yang ketika mengetahui kartunya tidak aktif, Pak. Ya, oke. Yang bisa dilakukan sekarang itu bagi masyarakat yang belum memerlukan layanan kesehatan ya. Nah, itu silahkan dicek, bisa bisa datang ke puskesmas, bisa ngecek ya. Dia itu misalkan asalnya punya kartu nih, aktif. Dicek apakah aktif atau tidak, atau mungkin bisa mandiri dicek ya. Dicek itu, pastikan keaktifan kartu masing-masing. Yang kedua, ketika misalkan, oh ternyata tidak aktif nih kartunya. Nah, silahkan komunikasi koordinasi dengan perangkat desa ya, kemudian koordinasi dengan dinas sosial ya. Tetapi mungkin bisa dibantu oleh para perangkat desa. Tetapi kita juga, saya harus informasikan Pak ya, karena yang PBI baik itu PBI APBD maupun APBN itu tentunya diperuntukkan untuk masyarakat yang layak untuk mendapatkan. Jadi kita harus proporsional juga, yang merasa tidak layak ya, artinya mampu, itu mungkin mohon dengan sangat ya untuk bisa juga mengakses atau mempergunakan skema jaminan segmen yang lainnya, yaitu bisa mandiri ya. Jadi kalau ini khusus untuk masyarakat yang miskin atau tidak mampu ya. Jadi nanti juga ada proses ketika reaktivasi itu, ada proses verifikasi dan validasi data.